Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahadah, Prodi Manajemen semester 3 pagi dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kali ini saya ingin menjabarkan tentang pemahaman saya tentang pemasaran tradisional versus pemasaran modern. Yang pertama, pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional adalah suatu strategi pemasaran bisnis yang menggunakan alat sarana yang mempunyai berupa fisik seperti pemasangan papan pamflet di jalan, brosur yang ditempelkan di tembok, komunikasi atau interaksi secara tatap muka. Pemasaran tradisional mencakup 6 bagian. Yang pertama, strategi. Tradisional marketing atau pemasaran tradisional adalah sebuah istilah strategi pemasaran yang memiliki beragam saluran periklanan seperti iklan di media cetak, papan reklam, televisi, pamflet, dan kampanye poster sehingga iklan siaran radio. Apakah pemasaran tradisional masih relevan untuk dilakukan? Sebenarnya, pemasaran tradisional belum mati, bahkan belum saatnya untuk tidur panjang. Strategi ini masih lazim untuk digunakan di banyak strategi pemasaran B2B dan B2C. Mereka menawarkan sebuah cara untuk berharga dapat selalu terhubung dan mengembangkan target pasar. Tujuan melakukan tradisional marketing adalah saat ini digital marketing adalah suatu hal yang lazim digunakan oleh pemasar untuk bisa menjangkau konsumen. Banyak pemasar yang menilai bahwa pemasaran tradisional sudah tidak efektif jika dilakukan hari ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang telah meninggalkan pemasaran tradisional mengadopsi strategi pemasaran yang kontemporer. Yang kedua, ada anggaran. Rangkaian anggaran kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban. Yang ketiga, keahlian khusus. Lebih berkesan orang yang melihat iklan dalam kehidupan nyata atau secara fisik mampu merasakan kesan lebih dalam. Keahlian penjualan secara tradisional, gara-gara perihal ini sebetulnya langkah paling efisien untuk memasarkan produk atau layanan. Misalnya, lewat orang ke orang dan Anda bisa melakukan demonstrasi. Selanjutnya, banyak pelanggan dan klien lebih bahagia berbisnis bersama orang-orang yang terjalin secara bersama dengan mereka. Pemasaran tradisional menawarkan perihal yang nyata. Yang keempat, yaitu ada target pasar. Target pasar dapat menjangkau khalayak umum yang lebih luas yang dapat dihitung dengan angka. Makin banyak orang melihat iklan, Anda makin banyak prospek yang dapat dihasilkan. Yang kelima, ada tim pemasaran. Tim pemasaran tradisional marketing lebih membutuhkan banyak usaha dan sumber daya untuk bisa berhasil dan memasarkan produk. Suatu hal yang perlu diperhatikan sebagai pemasar saat ini menggunakan metode ini adalah dalam beberapa kasus. Tradisional marketing juga bisa digabungkan dengan digital marketing sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, ada capaian. Pencapaian pemasaran tradisional sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah pencapaian barang dan jasa produsen kepada konsumen. Berikutnya saya ingin menjabarkan tentang pemasaran modern. Pemasaran modern adalah pemasaran yang menyatakan bahwa organisasi harus bertujuan memaksimalkan kepuasan konsumen dan dapat berproses menginginkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuannya seperti pertumbuhan pangsa pasar dan jumlah laba yang wajar atau pengembalian investasi. Pemasaran modern mencakup 6 bagian. Yang pertama, strategi. Strategi menyatakan bahwa strategi pemasaran modern secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penetapan posisi pasar. Seluruh biaya produksi yang melengkapi produk tersebut. Yang kedua, ada anggaran. Dalam pemasaran modern,
Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga menyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk satu periode tertentu. Yang ketiga, ada keahlian. Menjual produk yang berkualitas harus mampu melalui standar kualitas tertentu untuk memberikan kualitas yang baik. Yang keempat, target pasar. Target pemasaran secara modern, sebuah produk akan lebih laris di lokasi tertentu. Misalnya, menjual peralatan rumah tangga di kawasan perumahan tertentu akan lebih potensial ketimbang di kawasan perkantoran. Dalam kasus ini, ibu rumah tangga menjadi tempat target konsumennya. Yang kelima, ada tim pemasaran. Pemasaran modern dalam tim mengembangkan dan mempromosikan suatu produk membutuhkan upaya dan kerja sama dalam satu tim. Dengan banyaknya elemen pihak dalam satu tim yang mengerjakan satu proyek, mudah terjadi mengkomunikasi dan di organisasi yang akan menggagalkan kemajuan strategi pemasaran produk. Yang terakhir, ada capaian. Saluran distribusi yang tergolong modern terdiri dari minimarket, supermarket, dan big supermarket. Contoh modern trade yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat yaitu Alfamart, Indomart, Giant, Lotte, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjabaran yang saya ketahui, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.